Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifah Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara flashing IC BIOS ya, atau IC EEPROM pada laptop ya, atau komputer, atau pada TV LED atau pada TV tabung ya. Jadi semuanya sama ya. Jadi kali ini saya menggunakan modul flashing yaitu CH341 ya. Dan bagaimana caranya? Ini adalah IC BIOS yang sudah saya pasangkan ya, atau IC EEPROM dari TV LED yang sudah saya pasangkan. Untuk titik pojok IC nya berada di sebelah kiri atas ya, tampilan dari sini. Oke, ini sudah menancap di laptop atau komputer ya. Kemudian kita cari aplikasi yang berada di laptop ini ya, yaitu CH341 Pro Shortcut ya, yang ini sudah terinstall ya. Kita buka. Oke, setelah kita buka maka akan tampil seperti ini ya. Akan tampil seperti ini. Kita besarkan ya, kita maksimas ya biar lebih jelas seperti ini. Kemudian kita detek IC ya, detek chip ya. Maka di sini akan terdetek chipnya ya, flash 25-XX ya, Winbond merek IC nya. Memori size 32 MB ya. Untuk chip name B25K32 ya. Untuk signatur ini ya, 0x EF 0x40 0x16 ya. Nah, bagaimana cara kita memflash ya? Sebaiknya sebelum kita mengganti firmware pada sebuah IC baik laptop atau TV tabung atau TV LED, sebaiknya kita backup dulu firmware IC nya ya. Bagaimana cara membackupnya? Oke, kita backup dulu ya, supaya nanti kalau kita ganti firmware yang lain namun tidak cocok, kita masih punya firmware bawaan IC yang aslinya ya. Kita langkah pertama, kita pilih read data from chip dulu ya di sini ya. Bisa teman-teman lihat ya, sudah jelas ya. Kita pilih menu read ya, read data from chip. Ini artinya membaca firmware atau program yang terdapat di dalam IC ini ya. Kita pilih dari lingkaran dari atas 1, 2, 3 ini ya. Oke, ini sudah proses pembacaan data firmware atau data programmer pada chip IC bawaannya ya. Kita tunggu sampai beberapa saat. Ini sebelum dibaca masih kosong semua teman-teman ya. Di sini masih kosong ya. Di semua kolom masih kosong. Kemudian SPI flash reading completed successful ya, kita close. Jadi setelah IC programnya terbaca ya, program dari IC EEPROM terbaca, maka akan ada tulisan seperti ini teman-teman ya. Nah, tulisan inilah yang nantinya kita backup ya. Ini adalah data yang di dalam IC ini ya, kita backup. Bagaimana caranya? Setelah itu langkah yang kedua yaitu kita pilih lingkaran atau kotak nomor 2 dari atas ya, save buffer data atau file ya. Kita pilih untuk membackup ya, atau kita pilih verify chip data with Windows data dulu juga bisa ya. Kita verify juga boleh ya.
untuk memverifikasinya ya. Jadi ini adalah untuk membackup data sebelum kita melakukan pengisian program atau firmware pada chip IC EEPROM yang baru atau yang akan kita ganti firmware yang baru ya. Oke, setelah proses ini kita close, kemudian kita pilih kotak yang nomor 2 ini ya, save buffer data to file ya. Kita pilih, kemudian kita kasih nama ya, nama firmware-nya ya, nama aplikasinya ya, atau firmware atau data programnya ya, yaitu PLD 24T 8511 ya. Ini untuk jenis TV Polytron ya. Strap backup ya, kita untuk backup ya, biar tidak sama ya. Kita simpan di data yang kita inginkan ya, supaya tidak lupa. Kita cek ya, sudah tersimpan ataukah belum ya. Kita cek di data dokumen ya, bengkel, kemudian TV LED. Nah di sini sudah ada ya, sama ukurannya 4,096 kb ya. Ini yang untuk backupan, yaitu IC dari firmware yang asli pada IC ini ya. Ini nanti yang saya gunakan untuk mengganti ya, karena saya duga firmware yang aslinya ini sudah rusak ya. Nah baik teman-teman ya, sekarang langkah selanjutnya kita harus menghapus ya. Jika sudah kita backup, maka kita harus menghapus data firmware-nya atau programnya, ini kita hapus ya. Nah bagaimana caranya? Kemudian kita pilih erase chip ya, di sini dari kolom atas 1 2 3 4 5 ya, kita erase chip ya, kita pilih. Nah ini terdapat SPI flash erase completed ya. Setelah erase kita pilih verify ya, verify data with Windows ya. Setelah kita coba pilih verify, apakah memang sudah terhapus ya atau kosong datanya ya. Jika nanti ini kosong semua, berarti sudah terhapus ya. Oke sudah, nah, kita close ya. Nah untuk memastikan kosong atau tidaknya, kita baca lagi ya, kita pilih read data from chip ya, kita pilih. Jika masih ada tulisannya atau karakter huruf atau abjad, berarti belum terhapus ya. Jika nanti kita baca kok kosong, berarti sudah terhapus. Baik, kita close ya. Kita close. Di sini data masih terlihat teman-teman ya.
Coba kita cabut saja ya, kita cabut, kita close ya, kita close ini dan kita ulangi ya untuk memastikan ya. Kita ulangi, kita buka lagi dan kita read lagi ya, kita baca lagi ya, karena tadi hasilnya masih terbaca untuk firmware-nya. Kita detect lagi ya, kita zoom dulu, kita pilih detect chip, kemudian kita pilih read data from chip ya, apakah masih ada datanya. Ternyata ini masih ada data teman-teman ya, belum terhapus ya. Kemungkinan jika tidak bisa terhapus karena mungkin IC rusak teman-teman ya, kalau tidak bisa terhapus ya. Jadi memang kita harus mengganti IC EEPROM yang baru ya. Coba kita cabut ya, saya cabut untuk IC-nya ya, atau modul flashing-nya ya. Kita cabut dan detect lagi ya untuk memastikan. Kita close lagi ya, apakah masih sudah kosong atau belum ya. Jika memang masih ada data berarti memang IC rusak ya, tidak bisa terhapus ya. Kita pilih detect lagi, kemudian kita pilih read data from chip ya. Di sini masih ada datanya juga teman-teman ya, belum kosong ini ya. Di sini masih ada semua ya, harusnya yang seharusnya ini kosong ya, 00 semua ya. Coba kita ulangi lagi ya, kita hapus. Nah, berlangsung sangat cepat sekali ya, ini sangat tidak normal ya. Berarti ini memang belum terhapus ya. Berarti memang IC-nya rusak ya. Intinya untuk menghapus IC-nya seperti tadi teman-teman ya. Jadi ini nanti saya akan ganti IC yang baru. Baik teman-teman ya, sekarang saya sudah ganti IC SPI flash yang baru ya. Dan pada IC SPI flash yang baru ini, nah jika kita scroll ke bawah maupun ke atas, ini akan terlihat kosong teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat ya, ini semua data di sini kosong ya. Oke, setelah kosong kita kasih data firmware atau program yang baru. Teman-teman bisa lihat ya, di sini masih kosong semua. Nah, ini kenapa kok kameranya bergetar ya? Oke, mungkin terlalu tidak stabil ya. Baik, sekarang kita isi data yang baru ya. Kita pilih dari open file ya, yang paling atas ini. Kemudian kita kasih data yang baru ya, yang tidak backupan ya. Yang backupan adalah data firmware atau program yang yang lama ya. Kita kasih yang ini ya, yang bin paling atas ya. Kita open. Nah, di sini data sudah terisi teman-teman ya, sudah terisi dari abjad, huruf maupun angka ya. Kemudian kita sudah masuk, kita tinggal pilih write chip ya. Kita pilih write chip di kotak atau lingkaran nomor 4 dari atas ya. Kita pilih
red chip untuk menuliskan program atau firmware untuk menempelkan pada IC nya ya. Oke, kita pilih, dan ini adalah proses penulisan firmware ya, atau pemasangan firmware atau program yang baru pada chip IC yang baru juga ya, karena tadi chip IC nya yang asli itu tidak bisa dihapus ya programnya atau firmware-nya, maka saya ganti chip SPI flash yang baru ya, kemudian saya kasih firmware atau program yang baru juga. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, proses sudah selesai ya untuk penulisan chipnya. Kemudian kita pilih verify chip. Verify chip ini untuk memastikan bahwa chip sudah terpasang dengan permanen ya. Nanti kita coba close aplikasinya, kemudian kita baca lagi ya, kita read lagi untuk memastikan IC atau program sudah menempel pada IC ya sebelum kita pasangkan ya. Baik ya, sekarang kita close programnya dan kita buka lagi untuk memastikan ya. Kita detect chip ya, kita read lagi ya, kita read lagi ya untuk membaca, kita maximize. Baik teman-teman ya, IC sudah benar-benar tertempel program atau firmware ya. Kita tinggal kita close ya, dan kita lepas modul programmernya ya, dan kita lepas juga IC nya, kita pasangkan di TV lagi ya. Baik teman-teman ya, sekarang kita pasangkan kembali chipnya ya, atau IC SPI Plus nya ya. Jangan lupa untuk titiknya berada di sebelah titik di PCB ya, jangan sampai kebalik. Titiknya ini jangan sampai kebalik teman-teman ya. Dan kita solder ulang ya. Oke, sudah teman-teman ya, tinggal kita coba ya. Kita pasangkan soket programnya ya, yaitu yang tergabung dengan program dan remote control ya. Kita pasangkan antena, kita tes lagi. Nah, baik teman-teman ya, beberapa cara sudah saya lakukan, bahkan sampai mengganti semua suite program yang berada di sana ya, bahkan sampai mengganti IC
EEPROM ya, dan juga firmware-nya sudah saya ganti masih nihil ya, tidak membuahkan hasil. Akhirnya saya coba untuk membuang resistor ya, yang membuang resistor. Coba saya anjum ya, membuang resistor yang berada di sini ya, berada di antara sebelah atas kaki IC EEPROM ini ya, dari kaki nomor 1, kemudian di sini ada R, kemudian ada tempat komponen kosong, dan di sini ya, di sini ada komponen lagi ya, ada R lagi yang hitam ini ya, entah R atau fuse ya, yang jelas ini saya buang ya, di sini saya buang. Oke, ini saya buang ya, tanpa saya jumper ya, saya buang saja dan kita lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, ya sekarang kita lakukan uji coba ya, apakah televisi sudah bisa menyala normal ataukah belum ya. Dan semoga saja membuahkan hasil ya, TV bisa menyala normal tanpa volume menambah sendiri atau mengurangi sendiri ya.